Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam bab 3. Sawabikul himami latahriku aswarol aqdar. Kerasnya himmah atau semangat perjuangan tidak dapat menembus tirai takdir. Kekeramatan atau kejadian-kejadian yang luar biasa dari seorang wali itu tidak dapat menembus keluar dari takdir, maka segala apa yang terjadi semata-mata hanya dengan takdir Allah. Hikmah ini menjadi ta'lil atau sebab dari hikmah sebelumnya. Iradatuka tajrid, seakan-akan musannif berkata, wahai murid, keinginan himmahmu pada sesuatu itu tidak ada gunanya, karena himmah yang keras, kuat itu tidak bisa menjadikan apa-apa seperti yang kau inginkan apabila tidak ada dan bersama dengan takdir dari Allah. Jadi hikmah ini sawabikul himam mengandung arti menenteramkan hati murid dari keinginannya yang sangat. Sawabikul himam, keinginan yang kuat. Apabila keluar dari orang-orang soleh, walinya Allah, itu disebut karomah. Apabila keluar dari orang fasik disebut istidraj, penghinaan dari Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan tidaklah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki Allah, Tuhan yang mengatur alam semesta. At-Takwir ayat 29. Dan tidaklah kamu menghendaki kecuali apa yang dikehendaki Allah, sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Quran surat Al-Insan ayat 30. Nomor 4, jangan ikut mengatur. Arih nafsaka minat tadbiri fima qama bihi ghairuka angka latakum bihi li nafsik. Istirahat atau enakan dirimu, pikiranmu dari kesibukan mengatur dirimu dari apa-apa yang telah diatur dijamin oleh selain kamu, yaitu Allah. Tidak perlu engkau ikut sibuk memikirkannya. Yang dimaksud tadbir, mengatur diri sendiri dalam hikmah ini, yaitu tadbir yang tidak dibarengi dengan tafwid, menyerahkan kepada Allah. Apabila tadbir itu dibarengi dengan tafwid, itu diperbolehkan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, at-tadbiru nisful ma'isyah, mengatur apa yang menjadi keperluan itu sebagian dari hasilnya mencari ma'isyah, yaitu penghidupan. Hadis ini mengandung anjuran untuk membuat peraturan di dalam mencari fadlnya Allah. Pengertian tadbir di sini ialah menentukan dan memastikan hasil, karena itu semua menjadi aturan Allah. Alhasil tadbir yang dilarang yaitu ikut mengatur dan menentukan, memastikan hasilnya. Sebagai seorang hamba wajib dan harus mengenal kewajiban, sedang jaminan upah dari tangan majikan, maka tidak usah risau pikiran dan perasaan untuk mengatur, karena khawatir kalau apa yang telah dijamin itu tidak sampai kepadamu atau terlambat sebab ragu terhadap jaminan Allah. Tanda lemahnya iman. Tanda mata hati yang buta. 5. Istihaduka fima dumana laka wa tafsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasin basirati minka. Sesungguhnya kesungguhanmu untuk mencapai apa-apa yang telah dijamin pasti akan sampai kepadamu, di samping kelalaianmu terhadap kewajiban-kewajiban yang diamanatkan kepadamu, membuktikan butanya mata hatimu.
Siapa saja yang disibukkan mencari apa yang sudah dijamin Allah, seperti rizki dan meninggalkan apa yang menjadi perintah Allah, itulah tanda orang yang buta hatinya. Firman Allah, dan artinya dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya, dan kepadamu Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran surat Al-Ankabut ayat 60. Firman Allah artinya, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Surat Toha ayat 132. Kerjakan apa yang menjadi kewajibanmu terhadap kami, dan kami melengkapi bagimu bagian kamu. Di sini ada dua perkara. Satu, yang dijamin oleh Allah, maka jangan menuduh atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang dituntut menjadi kewajiban bagimu kepada Allah, maka jangan abaikan. Dalam sebuah hadis qudsi yang kurang lebih artinya, hambaku, taatilah semua perintahku, dan jangan memberitahu kepadaku apa yang baik bagimu. Jangan mengajari kepadaku apa yang menjadi kebutuhanmu. Syekh Ibrahim Al-Khawash berkata, jangan memaksa diri untuk mencapai apa yang telah dijamin, dan jangan menyia-nyiakan, mengabaikan apa yang diamanatkan padamu. Oleh sebab itu, barang siapa yang berusaha untuk mencapai apa yang sesudah dijamin dan mengabaikan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kepadanya, maka buta mata hatinya dan sangat bodoh. 6. Ridho dengan pilihan Allah. La yakun ta'akhura umatil ata'i ma'al ilhahi fil du'a mawajiban liya isaka fahuwa doman laka lijabati fima liyahtaruhu laka la fima tahtarukan li nafsika wa fil waqti alladhi yuridul fil waqti alladhi turidu. Janganlah keterlambatan, tertundanya waktu pemberian Tuhan padamu, padahal engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa, menyebabkan putus harapan. Sebab Allah telah menjamin dan menerima semua doa dalam apa yang Ia kehendaki untukmu, bukan menurut kehendakmu, dan pada waktu yang ditentukan Allah, bukan pada waktu yang engkau tentukan. Allah telah berjanji akan mengabulkan doa sesuai dengan firman-Nya. Mintalah kamu semua kepadaku, aku akan mengijabah doamu semua. Dan Allah berfirman, Tuhanmu lah yang menjadikan segala yang dikehendakinya dan memilihnya sendiri. Tidak ada hak bagi mereka untuk memilih. Sebaiknya seorang hamba yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi mengakui kebodohan dirinya, sehingga tidak memilih sesuatu yang tampak baginya sepintas baik, padahal dia tidak mengetahui bagaimana akibatnya. Karena itu, bila Tuhan yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana memilihkan untuknya sesuatu, hendaknya rela dan menerima pilihan Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Mengetahui, dan Maha Bijaksana, walaupun pada lahirnya pahit dan menyakitkan rasanya, namun itulah yang terbaik baginya. Karena itu, bila berdoa kemudian belum juga terkabulkan keinginannya, janganlah terburu-buru putus asa. Firman Allah Ta'ala, dan mungkin jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan mungkin jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 216. Syekh Abdul Hasan Asyadili radhiyallahu anhu ketika mengartikan ayat ini, sungguh telah diterima doamu berdua, itu Musa dan Harun alaihissalam, yaitu tentang kebinasan Fir'aun dan tentaranya. Maka hendaklah kamu berdua tetap istiqomah, sabar dalam melanjutkan perjuangan, dan terus berdoa
dan jangan mengikuti jejak orang-orang yang tidak mengerti kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Surat Yunus ayat 89. Maka terlaksananya kebinasaan Fir'aun yang berarti setelah diterima doa Nabi Musa dan Harun alaihissalam selama atau sesudah 40 tahun lamanya. Rasulullah SAW bersabda, pasti akan dikabulkan doamu selama tidak terburu-buru, serta mengatakan, aku telah berdoa dan tidak diterima. Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada orang berdoa melainkan pasti diterima oleh Allah doanya atau dihindarkan dari padanya bahaya atau diampuni sebagian dosanya selama ia tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa atau untuk memutus silaturahim. Syekh Abu Abbas Al-Mursi ketika ia sakit datang seorang membesuknya dan berkata, semoga Allah menyembuhkanmu, afaqallahu. Abu Abbas berdiam dan tidak menjawab. Kemudian orang itu berkata lagi, Allah yu'afika. Maka Abu Abbas menjawab, apakah kamu mengira aku tidak memohon kesehatan kepada Allah? Sungguh aku telah memohon kesehatan dan penderitaanku ini termasuk kesehatan. Ketahuilah Rasulullah SAW memohon kesehatan dan ia berkata, selalu bekas makanan Khaybar itu terasa olehku dan kini masa putusnya urat jantungku. Abu Bakar As-Siddiq memohon kesehatan dan meninggal karena racun. Umar bin Khattab memohon kesehatan dan meninggal dalam keadaan terbunuh. Utsman bin Affan memohon kesehatan dan juga meninggal dalam keadaan terbunuh. Ali bin Abi Thalib memohon kesehatan dan juga meninggal dalam keadaan terbunuh. Maka bila engkau memohon kesehatan kepada Allah, mohonlah menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah untukmu. Maka sebaik-baik seorang hamba ialah yang menyerahkan segala sesuatu yang menurut kehendak Allah Tuhannya dan meyakini bahwa apa yang diberikan Tuhan kepadanya itulah yang terbaik walaupun tidak sejalan dengan nafsu syahwatnya. Dan syarat utama untuk diterimanya doa ialah keadaan terpaksa, itu kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukanlah Dia yaitu Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa. Bukankah Dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya. Surat Al-An'am ayat 62. Keadaan terpaksa atau kesulitan itu apabila merasa tidak ada sesuatu yang diharapkan selain semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dapat membantu lagi baik dari luar mau berupa orang dan benda atau dari dalam diri sendiri.